Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita bertemu dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah tema tentang bukan suatu kebetulan. Kenapa saya tertarik membagikan tema bukan suatu kebetulan? Karena saya sendiri pernah merasa terberkati dengan renungan ini ya Bapak Ibu Saudara. Renungan yang pernah disampaikan beberapa waktu yang lalu ketika saya masih bekerja di sekolah Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa setiap kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita seringkali menganggapnya itu suatu kebetulan. Ada hal-hal kecil yang mungkin tanpa kita sadari terjadi dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik, kita menganggapnya itu adalah suatu kebetulan. Tetapi kita percaya, kita mau tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu tidak ada sesuatu yang kebetulan, karena semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan dan semua itu sudah terencana dalam rencana Tuhan. Seperti di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seperti beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika saya pulang bekerja dalam perjalanan, biasanya saya itu kalau pulang kerja, kaca helm saya itu selalu saya buka karena pengap gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya pakai masker seharian, satu sisi saya juga seharian itu kalau naik sepeda motor dengan kaca helm tertutup itu rasanya tidak mendapat udara yang cukup buat saya. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu, entah kenapa saya ini tidak sengaja gitu ya, terus menutup kaca helm saya. Nah, setelah jalan tidak kurang dari 5 menit, tiba-tiba itu ada sesuatu barang, entah apa ya saudara, entah buah, entah apa gitu, suatu benda yang keras itu jatuh dan saya rasakan itu mengenai helm saya cepat gitu ya Bapak Ibu Saudara, dan tepat di mata saya gitu. Waktu itu saya langsung bersyukur, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kok kebetulan saya hari ini tuh sore ini tuh kok pakai sepeda motor itu kaca helmnya itu saya tutup. Coba kalau enggak saya tutup, pasti benda tersebut mengenai kacamata saya dan akibatnya kacamata saya bisa pecah gitu. Nah, itu suatu kebetulan. Kadang-kadang kita menyebutnya itu suatu kebetulan. Padahal saya tahu bahwa itu bukan suatu kebetulan kalau saya menutup kaca helm saya, karena Tuhan sudah tahu mungkin apa yang akan terjadi beberapa menit ke depannya. Nah, Ibu Saudara, juga beberapa waktu yang lalu seperti kejadian yang pernah saya alami ketika saya pindah ke Situbondo. Rumah saya itu saya biarkan dalam kondisi yang kosong ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada penghuninya sama sekali. Nah, ketika saya tinggalkan kosong itu, rumah saya itu sempat bocor. Atap belakang rumahnya itu bocor, sehingga waktu hujan deras itu banjir rumah saya ya Saudara, sehingga barang-barang saya di dalam itu kasur, semua itu rusak terkena banjir gitu. Nah, teman saya itu menyarankan saya untuk saya mengontrakkan rumah saya. Tapi di situ saya berpikir ada banyak alasan saya tidak mengontrakkan rumah saya. Karena yang pertama, saya itu di rumah itu barangnya masih banyak. Di rumah Surabaya masih banyak barangnya. Yang kedua, kalau saya mau mengontrakkan, saya juga harus bersih-bersih barang saya kan, yang di rumah itu harus dikosongkan. Sementara saya sendiri tidak punya waktu untuk itu ya Bapak Ibu Saudara, karena saya sendiri harus bekerja kan, tidak mungkin saya meninggalkan kantor juga dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya saya cuma bisa berserah sama Tuhan dan saya berdoa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan supaya Tuhan kirim seseorang yang mau ngontrak rumah saya, tapi saya tuh tidak sempat bersih-bersih. Tuhan, saya ngomong gitu sama Tuhan saat itu. Saya hanya, pokoknya saya menyerahkan rumah saya saat itu. Saya minta Tuhan Yesus sendiri yang tolong menjagai semuanya, kondisinya ya Bapak Ibu Saudara. Sampai suatu waktu tetangga depan rumah saya itu nelpon saya. Dia bilang kalau ada tetangga saya juga yang ngontrak, tapi saya tidak kenal ya Bapak Ibu Saudara saat itu. Dia bilang ada yang membutuhkan rumah. Dia bilang gitu kan. Akhirnya saya dikasih kontaknya dan yang mau
yang mau ngontrak rumah itu, yang membutuhkan rumah itu telepon saya. Bapak Ibu Saudara, benar-benar suatu mujizat, benar-benar suatu kebetulan yang luar biasa kalau saya bilang, orang yang ini, tangga yang membutuhkan rumah ini, dia mau Bapak Ibu Saudara mengontrak rumah saya sekaligus membersihkannya ya Bapak Ibu Saudara, ringkes-ringkesnya, semua prosesnya membetulkan rumah saya juga, barang-barang saya ada di dalam yang begitu banyaknya itu dia mau membereskannya Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya itu bukan suatu kebetulan kalau Tuhan kirim orang yang mau mengontrak rumah sesuai dengan apa yang saya bayangkan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan juga bukan suatu kebetulan bagi orang yang mengontrak rumah saya bahwa saya memberikan rumah saya untuk disewa gitu ya Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi yang banyak barang gitu, karena kita sama-sama membutuhkan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa itu semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Satu ayat Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyatakan rencananya buat saya, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus juga pasti akan menyatakan rencananya bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau percaya bahwa dalam setiap kejadian dalam hidup kita, itu tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan, karena semuanya sudah ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan yang bisa saya bagikan saat pagi hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.